kala di tanah Sunda hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Ia terkenal karena kecantikannya dan juga kecerdasannya. Banyak pria yang ingin meminangnya, namun Dayang Sumbi lebih memilih hidup sendiri di sebuah rumah kecil di tengah hutan bersama anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang ternyata adalah jelmaan seorang dewa. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, alat pintalnya jatuh dari tangannya dan bergulir keluar rumah. Karena malas mengambilnya sendiri, ia bersumpah bahwa jika ada pria yang mengambilnya, maka dia akan menikah dengan pria tersebut. Ternyata yang mengambil alat pintal tersebut adalah Tumang, anjing kesayangannya. Sesuai dengan sumpahnya, Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang, meski awalnya dia merasa aneh. Tak lama setelah pernikahan itu, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang gagah dan perkasa. Tapi sayang, dia tidak mengetahui adalah Tumang ayahnya seekor anjing. Ketika Sang Kuryang semakin beranjak dewasa, ia sering berburu di hutan sambil membawa Tumang. Suatu hari, saat berburu, Sang Kuryang gagal mendapatkan hasil buruannya. Dalam kemarahannya, ia membunuh Tumang yang selama ini setia menemaninya. Karena merasa Tumang tidak berguna, dia tidak bisa membuat Sang Kuryang mendapatkan hasil buruannya. Ketika kembali ke rumah, Sang Kuryang berbohong kepada ibunya dan berkata bahwa daging yang dibawanya adalah hasil buruannya. Namun Dayang Sumbi segera mengetahuinya dan dia sangat marah kepada Sang Kuryang. Ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi dan mengusir Sang Kuryang dari rumah. Sang Kuryang pun pergi mengembara. Sang Kuryang pergi mengembara bertahun-tahun. Setelah tumbuh dewasa, Sang Kuryang kembali ke tempat asalnya. Ia tak mengenal ibunya sendiri. Karena Dayang Sumbi diberkati oleh para dewa dengan kecantikan abadi, sehingga ia tetap muda. Saat Sang Kuryang bertemu Dayang Sumbi, ia jatuh cinta kepada wanita tersebut dan bertekad untuk menikahinya. Dayang Sumbi awalnya tak mengenal Sang Kuryang, namun setelah melihat bekas luka di kepalanya, ia menyadari bahwa pria itu adalah putranya sendiri. Sang Kuryang tetap ingin menikahi ibunya. Dayang Sumbi berusaha menggagalkan pernikahan tersebut. Ia mengajukan satu syarat yang mustahil dipenuhi. Sang Kuryang harus membuat sebuah danau dan perahu dalam satu malam sebagai bukti cintanya. Sang Kuryang dengan kekuatan yang luar biasa hampir berhasil menyelesaikan tugas itu. Ia membuat bendungan di Sungai Citarum dan mulai membangun perahu besar. Melihat ini, Dayang Sumbi panik dan memohon kepada dewa
agar menghentikan usaha sang kuryang. Menjelang pagi, Dayang Sumbi menebar kain sutra di timur hingga tampak seolah-olah fajar telah tiba. Ayam jantan pun berkokok, menandakan pagi telah tiba. Sang kuryang yang mengira waktunya telah habis, marah besar karena usahanya gagal. Ia menendang perahu yang sudah dibuatnya, hingga perahu itu terbalik dan kemudian menjadi gunung Tangkuban Perahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu terbalik. Demikianlah akhir daripada cerita sang kuryang. Gunung Tangkuban Perahu hingga kini menjadi salah satu tempat wisata di daerah Jawa Barat dengan bentuk gunung yang menyerupai perahu terbalik. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah kita harus jujur, sabar, dan berpikir dulu sebelum kita bertindak. Karena apabila kita bertindak gegabah akan merugikan diri kita sendiri. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.